Pengen ekspor. Pengen ekspor. Wow. Wow. Pernah ke Belanda. Wow. Kerja sampai lembur, ngerenteng 1000-an itu. Pas sama orang tuh bilang, Demaah, tak kira baju. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan kita bakalan belajar pengalaman untuk saat ini ya dengan Kak Anis, dan Kak Anis ini punya pengalaman yang mungkin bisa memotivasi kita semuanya. Yep. Langsung sapa dengan Kak Anis. Halo Kak Anis. Halo, Gimana kabarnya nih? alhamdulillah sehat. Pengalamannya seperti apa waktu itu? Waktu itu mulai karir saya tahun 2019. Kita mulai modal awal itu dari suami 100.000. Pas dikasih sepupu, itu pun suruh beli popok sama susu ya. Oh, aslinya berarti bukan karena buat modal Bukan. gitu ya, tapi buat bantu. Iya. Karena satu suami kerjanya nguli, Mas. Nguli, kesulitan untuk beli popok sama susu, jadi saya telepon keluarga untuk pinjem lah istilahnya seperti itu. Tapi dia bilang nggak usah dibayar aja, suruh beli popok sama susu. Tapi saya bilang sama suami, ya saya pengen punya usaha. Terus usaha apa? Kita mau dari mana dulu? Kalau sekarang kan banyak orang buka usaha takutnya nggak laku, nggak laris gitu kan. Terus saya bilang saya pengen jual sale pisang sama keripik pisang. Kalau sale pisang itu terinspirasi dari mertua saya. Kalau keripik pisang itu terinspirasi dari ibu saya sendiri. Dulu ibu saya itu bukan buka usaha ya, tapi disuruh orang-orang itu kemana-mana. Cuman kata orang Madura tuh eombel gitu ya. Kalau dulu cuma 5.000. Oh, ikut orang. Ikut orang, suruh ngiris gitu kan. Jadi bilang saya sama ibu, Bu, aku mau usaha. Terus modalnya dari mana? Ini saya punya dari sepupu 700.000, dari suami 100.000. Terus sukuannya gimana? Saya kan waktu itu sukuan, Mas. Ya, masih sukuan dari tahun 2011. Nah, waktu itu minim kan gajinya amit-amit ya. 75.000 dulu yang mau buat belanja saja saya masih pinjem gitu kan, masih kemana-mana mau minta ke orang tua kan eman todus boleh kata orang Madura itu. Jadi saya pengen punya usaha sendiri. Nah, sudah terkumpul uang 100 sama 700.000, saya beli bahan pisang 1 tondun, terus sama reseller, sama alat timbangan. Masih ingat harganya itu timbangannya 60.000, resellernya 156.000. Terus pisangnya itu 30.000, sama minyak masih 1 kilo itu harganya dulu 8.000. Saya jadikan usaha lah seperti itu. Terus ibu tuh nanya mau dijual kemana. Sekarang kan viralnya di sosmed. Nah, saya jualnya itu di Facebook pertamanya. Oh, di Facebook. Saya coba-coba posting-posting. Saya coba masuk grup di Pamekasan kuliner waktu itu ya. Terus saya foto ya, masih HP-nya HP burep, masih Samsung Galaxy berapa itu lupa, punya suami, masih burep-burep. Tapi alhamdulillah setelah saya posting kok banyak yang komen. Terus saya cantumkan nomor saya sendiri. Terus banyak yang wapri, Mas, waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu terus berjalan, masih belum punya label ya. Nah, terus berjalan, saya kulaan satu tondun itu jadi 5 kilo. 5 kilo. Jadi 5 kilo keripik pisang. Nah, itu saya kemas jadi waktu itu 4.000 ya. 4.000 masih bahan baku semuanya belum naik, saya kemas jadi 4.000. Selama 1 hari itu langsung habis. Langsung habis.
itu keripik pisang. Yang kalau sale pisangnya itu juga seperti itu. Habis saya bilang sama ibu, Mbak En, katanya, Mbak En mon pas seneng di jualan riat, pas gimana sukuannya? Soalnya saya kok tambah malas ngajarnya. Saya mikir usaha ini Mas Lebih menjanjikan. lebih menjanjikan. Kok sehari modalnya segini, anggaplah 100.000, kok bisa Dapatnya lebih berkali lipat ya. 300.000, sedangkan guru honorer ya gitu, kata saya. Nggak usah gitu, katanya ibu, lanjutkan saja, eman ijazahnya Mas. Waktu itu saya masih kuliah lagi, sudah punya S1 PEG SD, saya kan ngajarnya TIKA, saya pengen linear jadi kuliah lagi gitu kan. Kamu tuh kuliah lagi, apa suaminya kerja kuliah kok mau kuliah lagi gitu. Nggak apa-apa Bu, saya pengennya linear, katanya, siapa tahu nanti bisa sertifikasi. Ternyata sudah lulus saya berhenti. Berarti berhenti tengah jalan. Enggak, sudah sukuan sudah lulus S1 ya, pas pandemi itu tahun 2019 pertengahan saya berhenti. Kenapa? Ya dengan alasan saya sudah nekuni usaha itu. Mending ini ya. Saya bilang hutang di mana-mana Bu, saya bilang gitu. Terus ibu tuh nangis. Satu nangisnya itu waktu kuliah dulu biayanya jualan ayam, jualan kambing, katanya, masa kamu ndak mau berusaha Nis gitu, katanya. Ya sudahlah Bu, doain saya. Terus ibu tuh ndak mau, saya tetap suruh ngajar, tetap saya lakoni. Waktu itu sementara saya masih ngajar, gimana caranya bilang ya sama ibu, saya pengen berhenti, katanya. Terus saya bilang sama ibu, Bu doain saya harus pilih salah satu, soalnya apa, saya capeknya satu masih ngajar, pulangnya masih konsumsi ini kan, masih keliling ngirim kemana-mana. Terus ibu bilang, ya sudah, saya doakan, mana yang kamu yang terbaik, bilang gitu. Ternyata saya milih usaha ini. Seperti itu. Sebelumnya ada basic kah, maksudnya langsung tahu nggak, atau belajar atau otodidak? Otodidak. Pertama banyak salahnya itu deh. Banyak salahnya. Satu tondun itu pernah gagal total. Jadi terbuang sia-sia gitu. Terbuang sia-sia. Paling sulit tuh di sale pisang. Gak jadi sale pisang. Kayak biringan itu. Pas gak bisa jadi sale pisang, koton, pahit, rasanya itu ndak bisa. Itu mungkin kenapa alasannya sale pisang tuh agak lebih mahal ya sebenarnya, ya kan? Rata-rata gitu. Karena buatnya agak susah. Betul, buatnya agak susah. Dari proses pemeraman dulu selama kurang lebih 5 hari. Setelah itu masak, diiris pakai pisau jadi 5 sisir. Saya itu taruh di bering. Di bering ya, kata orang Madura tuh bering, pas dijemur. Kalau ndak mendung itu 1 hari kering. Kalau cuaca tidak mendukung itu sampai 3 hari. Itu pun kalau nggak busuk. Kalau busuk, ada proses busuknya. Ada proses busuknya, ada kecutnya. Kalau sudah kecut warna hitam lama nggak kering itu sudah ndak bisa digoreng. Rugi kan. Pas sesudah dijemur langsung taruh di freezer dulu, divakumkan waktu itu kan selama berapa jam, 3 jam biar keras. Setelah itu langsung digoreng. Prosesnya sampai 10 harian gitu. Iya, 10 harian. Wajar, enak iya sih sebenarnya. Ternyata prosesnya panjang ya. Iya, makanya customer tuh banyak, kok lama gitu kan. Saya nunggunya kok lama gitu. Beda dari keripik pisang. Kalau keripik pisang itu cuman kulaan ya, datang dari pasar, dari pedagangnya, langsung dikupas, dicuci, langsung digoreng, itu aja. Ya, langsung dikemas. Tapi sebelum terjun ke bisnis kan pasti Kak Anis tuh mempertimbangkan ya. Iya. Sebelum antara mau berhenti atau tidak kan itu pasti ada risiko dong kalau berhenti. Kalau resikonya itu ada satu, ibu kan pengennya saya
seperti teman-teman yang lain kemarin ikut tes-tesan kan, ikut PN semuanya alhamdulillah lulus. Teman saya ndak lulus peringkat 3 karena saya ikut Sampang. IP saya ndak bisa ikut Pamekasan. Ibu saya tuh bilang, kapan kamu yang mau PN? Gitu terus. Saya bilang, Bu, rezeki itu ndak ada di PN terus, Bu. Iya benar. Iya kan? Doain anakmu ini, saya minta ridhomu. Kalau saya itu memang rezeki ada di jualan keripik, semoga berkah, kata saya, bisa ngidupin keluarga saya, anak saya, bilang gitu. Kalau memang rezeki saya ada di guru, mudah-mudahan ada rezeki untuk lulus di PN, karena gitu. Iya benar. Yang paling bikin Kak Anis itu down waktu itu apa? Tudonnya kerja sampai lembur, ngerenteng 1000-an itu, pas sama orang tuh bilang, Demaah tak kira baju gitu. Langsung Iya bilang gitu. di depan. Iya, tapi saya enggak, biarkan orang mau berkata apa kan gitu. Saya yang mau berusaha, bilang gitu. Saya yakin gitu kan. Yang penting kan satu orang tuh yakin, itu aja. Ya. Tapi kalau suami sendiri mendukung? Mendukung mana yang baik gitu kan. Karena waktu itu saya terbelit sama hutang. Suami pertama itu suami kerja nelayan, belum punya kerja apa-apa, masih mantan anyar ya, kerja sulit cari kerjaan. Ini mau cari kerja apa dek gitu kan, sepenting kamu kerja dulu ya, sepenting halal, katanya saya. Jadi nelayan dapatnya itu 20.000. Tapi saya nggak nuntut suami itu, ya kamu tuh harus kerja gajinya harus sekian juta enggak. Saya sabar, ikhlas nunggu sampai mana gitu kan. Terus saya bilang, sudah ya, jangan kerja nelayan, soalnya saya khawatir waktu angin, waktu apa itu kan. Pas kebetulan ada korban kejadian di Bondowoso itu kan, perahunya Yang sepi itu. ya. Saya pas takut suruh berhenti kerja di darat aja. Ternyata basicnya itu di kuli bangunan, kan nggak punya apa ya, suami ini kan masih SMA ya, nggak kuliah gitu kan. Misalnya di kuli bangunan selama 1 tahun. Pas saya punya usaha ini suruh berhenti jadi kuli bangunan. Jadinya difokusin. Iya, dibantu sama ibu juga. Tapi pernah gagal habis itu Bangkit lagi. mau bosan beralih, pernah nggak? Enggak pernah. Emang fokus? Ya fokusnya di sini 2 produk. Pertama saya itu masih rentengan, jualan ke pasar Kolpajung. Tiap hari saya tuh renteng, bawa 10 renteng. Oh, dijajakin? Iya, ke orang belice itu. Saya kan satu bilang, ben tak todus, katanya ibu itu. Apa kok malu? Saya kerja halal gitu kan. Kenapa sampean malu, Bu? Enggak, saya enggak malu. Cuman kan kebanyakan orang lain tuh malu aceh gitu kan. Saya enggak. Saya taruh di pasar-pasar Kolpajun, di toko-toko gitu kan. Satu cuman yakin. Iya. Sekarang omsetnya udah berapa? Harus disebutkan. Enggak, berapa digit gitulah. 6. Wow. 1 bulan. Alhamdulillah sudah banyak invest di luar. Ya. Dan sekarang sudah mulai bangun gudang ya. Wow, gudang loh ya produksinya nih. Iya. Udah punya berapa karyawan nih udah? Kalau karyawan dikit, cuman 2, dibantu sama ibu, saya sendiri sama suami itu aja. Rencana mau Nambah karyawan. Pasti dong ya, karena udah ada gudang. Amin. Tapi nggak kewalahan ya, juga ya. harapannya untuk ke depan mau apa nih? Harapannya 1, ingin mengangkat derajat ekonomi masyarakat, menjadi karyawan saya itu. 2, mengangkat derajat petani pisang. Gitu. Kuliahnya jurusan apa sih sebenarnya? PGSD sama PG PAUD 2. Tapi
cara nih tipsnya kalau misalkan lagi jualan kan pasti ada naik turun. Ketika lagi turun tuh gimana tipsnya biar naik lagi, semangat lagi lah kayak gitu? Gadain promo. Oh, sering ngadain promo. Iya. Mungkin next projectnya atau mau ditambah packaging atau apa mungkin? Enggak ada, cuma gitu aja. Soalnya kebanyakan reseller tuh bungkus sendiri. Oh, ada Iya. itunya sendiri. Malah saya itu pakai apa ya? Pakai kemasan seperti ini banyak yang bilang, "Dek, gantiin apa kemasannya? Pakai kemasan yang kayak kemarin itu yang murah-murah tapi isinya banyak gitu." Saya kan pengennya itu kemasannya cantik gitu kan. Gimana kok terbalik kata saya itu. Pakai standing pot. Iya. Kayak gini katanya mahal. Pakai standing pot kok isinya dikit gitu. Gitu. Nggak usah bilang gini lagi, sekarang kok ada stiker isinya sedikit gitu, nggak usah stiker katanya. Gimana customernya aneh-aneh. Iya bener. Iya. Harapannya untuk produknya kayak gimana? Pengen ekspor. Pengen ekspor. Wow. Amin. Pernah ke Belanda. Pernah? Sudah nyampe? Sudah. Wow. Se-Jawa Timur sudah. Paling jauh ke Belanda itu? Paling jauh Belanda. Waktu itu siapa yang order? Mbak Elizabeth. Oh gitu. Iya, Semadura juga sudah, Sumenep semuanya. Beli berapa waktu itu yang Beli kalau nggak salah 5 kiloan gitu ya. Banyak ya. Tapi ongkirnya gimana itu? Ongkirnya itu dulu pesawat 250 dulu. 250. Ya, 250 dulu itu. Keren ya, udah keren. Sekarang pengen nambah lagi ekspor kemana-mana gitu kan. Tapi kalau kayak gini nih awetnya sampai berapa lama sih Mbak? 1 bulan sampai 2 bulan. 1 bulan. Karena nggak ada zat kimia, pewarnanya dikit, cuman gitu aja. Asli itu, gula asli semuanya. Iya, gula asli. Mungkin ada pesan-pesan motivasi buat yang mungkin ingin berusaha berbisnis juga atau mungkin mereka masih naik turun, masih labil lah kayak Untuk gitu. orang teman-teman Sobat RTV yang lagi merintis bisnis. Iya, motivasinya 1, yakin. 2, sabar dan ikhlas. Apapun orang yang bilang mau dicemooh, mau mau bilang seperti apa aja, gak usah didengarkan. 2, sedekah. Sedekahnya kepada anak yatim, kepada kaum duafa, itu aja. Jangan lupa bersedekah. Niatnya penting. Ya. Walaupun kita nggak lagi di atas gitu ya, berbagi itu perlu ya. Harus. Gitu. Tapi logikanya emang nggak ada ceritanya orang bersedekah itu tambah miskin ya Mbak? Tambah banyak di dompet tuh selalu ada gitu kan. Jadi berkah itu yang namanya uang berkah ya kan. Kadang kita lupa itu, pengennya banyak tapi banyak pengeluaran sama aja gitu ya kan. Semoga tambah lancar usahanya, makin rame, makin cita-citanya yang pengen ekspor kemana-mana tercapai juga. Amin. Ya, dan semoga buat Sobat TV ini bisa menjadi motivasi juga buat yang nonton ya kan. Dan buat yang ingin berbisnis, enggak apa-apa, dari nol bisa ya kan. Iya, bisa. Modal 100.000. Modal 100.000 sudah bisa. 500 sudah bisa. Yang penting ditelateni. Betul. Yang sabar juga kan. Enggak mungkin Kak Anis langsung rame gitu kan, pasti dari perlahan-lahan kayak gitu. Iya, betul. Dan untuk Sobat RTV yang mungkin pengen tanya-tanya sama Kak Anis, nanti kita sediakan di deskripsi di bawah ya untuk Instagramnya dan kontak personnya Kak Anis. Jadi bisa sharing-sharing tuh ya, atau mau berbisnis apalagi gitu sama Kak Anis mungkin Langsung ke rumah juga nggak apa-apa. Praktek goreng juga, ayo main-main. Enak nih kalau Sudah ada gudang. mau pamer gudang nih sekarang. Ada kamar mandinya, ada musolanya juga lengkap. Wah, ini kayaknya sudah makin gencar-gencarnya. Semangat-semangatnya ini. Oke, semoga makin lancar ya. Amin. Oke, dan juga buat Sobat RTV yang nonton, thank you ya kan. Semoga bisa diambil pelajaran dan jangan lupa ambil positifnya, buang negatifnya. Dan semoga dari motivasi dari Kak Anis ini bisa menjadi semangat untuk semua yang nonton kayak gitu. Oke, terima kasih buat Kak Anis sudah hadir dan berbagi cerita. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton dan buat Sobat RTV, thank you very much dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.